Dengan berubahnya status Kota Depok yang semula administratif menjadi Kota Madya Depok, maka pada tanggal 27 April 1999, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Depok, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai badan legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat tentang peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Madya Daerah Tingkat 2 Depok yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 3 September 1999. Dalam rangka memperingati hari jadi DPRD Kota Depok yang ke-22, kita ingin mencari informasi apakah masyarakat mengetahui tugas anggota Dewan DPRD Kota Depok atau tugas-tugas yang berkaitan dengan DPRD Kota Depok. Yuk, mari kita cari tahu. Waduh, kalau untuk tugas-tugas dewan saya kurang tahu ya, Mas. Gak tahu. Enggak tahu. Yang saya tahu tugas DPRD adalah mengawasi pekerjaan pemerintahan kota. Selamat datang di DPRD Kota Depok. Tadi kita sudah tanyakan kepada masyarakat terkait tugas-tugas anggota DPRD Kota Depok. Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung kepada anggota dewan kita di DPRD Kota Depok. Mari kita tanyakan. Ya, DPRD Kota Depok hasil pemilu legislatif 2019 ada 50 orang anggota yang terdiri dari perwakilan 6 dapil, dan dari 50 orang anggota ada 4 pimpinan. Saya sendiri sebagai Ketua DPRD HTM Yusuf Saputra dari fraksi PKS, kemudian wakil 1 dari fraksi Gerindra Ibu Yeti Wulandari, kemudian wakil ketua 2 dari fraksi PDI Perjuangan Bapak Hendrik Tangkialo, dan yang wakil ketua 3 dari fraksi Golongan Karya Bapak Haji Tajudin Tabri. Nah, dari 50 orang anggota ini, kami juga di DPRD memiliki 7 fraksi. Jadi DPRD itu terbentuk 7 fraksi. Jadi masing-masing fraksi ada fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi PKB PSI. Jadi ada 7 fraksi di DPRD, dan ada 2 fraksi yang tergabung dari 2 partai politik, karena minimal terbentuknya fraksi itu minimal 4 kursi. Sehingga yang bergabung adalah Partai Demokrat dengan P3 atau Persatuan Pembangunan, dan yang satu lagi Partai PKB dengan PSI. Nah, dari 50 orang anggota DPRD, dan DPRD sendiri memiliki 8 alat kelengkapan. Yang pertama Komisi A, kemudian yang kedua Komisi B, kemudian Komisi C, kemudian Komisi D. Dan ada 4 badan: Badan Musyawarah DPRD, kemudian Badan Anggaran DPRD, Badan Kehormatan DPRD, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok. Nah, dari tugas pokok fungsi kita memiliki 3 pokok tugas fungsi kita, yaitu yang pertama adalah fungsi penganggaran, di mana kita bersama-sama dengan pemerintah
membicarakan rencana anggaran pendapatan belanja daerah, baik dari sisi pendapatannya yang kita bicarakan maupun dari belanja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan. Yang kedua, fungsi pengawasan. Nah, ini fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap program dan kegiatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan, serta peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Nah, ini akan kita lakukan pengawasan agar sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir adalah fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Nah, ini pembentukan peraturan daerah bisa dilakukan oleh inisiatif pemerintah sendiri maupun inisiatif DPRD. Itu saja. Tugas dan fungsi Komisi A DPRD Kota Depok yang tentunya sudah sangat tahu bahwa Komisi A adalah dibentuk dan salah satu alat kelengkapan DPRD. Tugas dan fungsinya adalah pengawasan, baik itu pemerintahan, pertanahan, perizinan, statistik, ketertiban umum, dan pers. Ya, Komisi B itu leading sektornya, terutama BKD, keuangan daerah, terus ada perindustrian dan perdagangan, DKUM, koperasi ya, terus ada perikanan dan pertanian, termasuk juga itu perusahaan daerah. Ya. Pada prinsipnya Komisi B itu ya ekonomi dan keuangan daerah. Ya. Kalau selama ini ya kita mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan OPD yang leading sektor Komisi B sudah bekerja keras untuk ya menaikkan PAD kita, pendapatan asli daerah kita ya dengan menggali potensi-potensi pajak dan retribusi yang ada di Kota Depok. Ya, kita lihat juga dari tahun ke tahun, gitu, pendapatan asli daerah kita itu bertambah. Ya. Komisi B ya bekerja sama dengan leading sektornya, ya berusaha ya untuk mendorong bagaimana caranya ya kita ini untuk menambah pendapatan asli daerah, ya terutama menggali potensi-potensi tadi ya pajak yang ada. Ya kita tahu semua ya kota kita yang tercinta ini bukan kota industri. Jadi salah satu andalan kita pendapatan asli daerah kita itu ya kita mengandalkan pajak dan retribusi. Nah itu. Terkait dengan Komisi C DPRD Kota Depok, bahwa Komisi C itu adalah alat kelengkapan yang diatur di dalam DPRD, dan Komisi C itu juga membawahi beberapa leading sektor. Yang pertama Dinas PUPR, kemudian yang kedua Dinas Tarkim, Tata Ruang Wilayah, kemudian Dinas DKLH, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Damkar, dan beberapa dinas seperti pendidikan dan kesehatan yang terkait dengan pembangunan. Karena Komisi C itu adalah komisi yang memang mengawasi tentang pembangunan di Kota Depok. Komisi C terdiri dari beranggotakan itu 12, terdiri dari 3 pimpinan komisi. Pertama ketua komisi, yang kedua sekretaris komisi, yang ketiga wakil ketua, yang 9 orang itu anggota. Kemudian Komisi C juga dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan
peninjauan terhadap pembangunan yang sedang berjalan yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait sebagai leading sektor Komisi C. Komisi D itu terdiri dari 13 anggota yang terdiri dari 7 fraksi, kemudian didampingi oleh 1 orang pendamping yaitu Bapak Haji Tajuddin Tabri selaku Wakil Ketua DPRD Kota Depok. Kemudian tugas atau fungsinya daripada Komisi D itu sama dengan tugas dan fungsi dari DPRD itu sendiri yang memiliki trifungsi, di antaranya penganggaran, kemudian pembuat peraturan daerah, sekaligus pengawasan. Adapun bidang-bidang kami di dalam menjalankan trifungsi tersebut ya berkaitan dengan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ketenaga kerjaan, kemudian bidang sosial, kemudian bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pokoknya urusan kesra itulah bagian daripada pekerjaan Komisi D DPRD Kota Depok. Badan Kehormatan DPRD Kota Depok itu tugasnya 4. Yang pertama, mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan sesuai kode etik DPRD. Yang kedua, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik. Ketiga, melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi, dan pengaduan pimpinan DPRD masyarakat atau pemilih. Keempat, menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada sidang paripurna. Nah, jadi pembangunan kota itu ya ada peraturan yang nggak bisa sembarangan gitu. Ya, dari mulai misalnya bagaimana cara mengut uang dari warga lewat pajak, ada perdanya. Dikumpulinnya di mana, ada perdanya. Udah kekumpul, mau dipakai apa aja, misalnya mau dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan, ada perdanya penyelenggaraan pendidikan. Jadi nggak bisa sembarangan. Menyelenggarakan kesehatan, ada perdanya. Nah, jadi semuanya itu dibuatkan perdanya, sehingga pemerintah kota itu tidak bekerja berdasarkan mau-maunya sendiri, tapi ada aturannya. Nah, fungsi legislasi dalam DPR itu fungsinya ini. Nah, lembaga badan yang menjadi dapur bagi pembentukan perda itu namanya Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Semua usulan, ya, semua persoalan yang layak dibuatkan perda itu masuk ke Bapemperda, digodok di Bapemperda bersama dengan pemerintah kota tentunya, ya, untuk kemudian menjadi rancangan peraturan daerah yang akan dibicarakan dalam pansus, panitia khusus, nanti baru diketok di paripurna jadi perda. Nah itu, jadi semua itu nanti digodok di Bapemperda. Ya. Nah kira-kira gitu. Ya, jadi di DPRD itu ada salah satu badan yang namanya Badan Anggaran, di mana tugas dan fungsi badan adalah sebagai berikut. Di antaranya alat kelengkapan ini sifatnya tetap, di mana Badan Anggaran ini dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Ya, Badan Anggaran terdiri dari 25 orang atau setengah daripada jumlah anggota DPRD, di mana tugas fungsinya adalah memberikan dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran anggota DPRD kepada wali kota Depok ataupun pemerintah daerah, di mana dalam rangka mempersiapkan penetapan RAPBD murni maupun APBD perubahan dan juga penghitungan APBD, dan juga menyusun seluruh belanja DPRD serta memberikan saran terhadap penyusunan anggaran yang ada di sekretaris DPRD. Dan juga tugas fungsi bagian daripada Badan Anggaran adalah melakukan salah satunya laporan per semester dari tim TAPD, terus membahas KUA PPAS sebelum
APBD ditetapkan dengan tim TAPD ataupun pemerintah daerah. Kalau terkait dengan tugas dan fungsi salah satu badan kelengkapan, yaitu Badan Musyawarah, sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010, ada beberapa hal. Tetapi yang ingin saya jelaskan adalah bahwa Badan Musyawarah ini adalah merupakan badan yang memiliki keputusan tertinggi di luar keputusan paripurna. Nah, sehingga tugas daripada anggota Badan Musyawarah di DPRD ini begitu penting. Nah, sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010 tadi, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan tugas dan kewenangan daripada BAMUS. Yang pertama tentunya BAMUS bertugas untuk menyusun seluruh jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD, baik itu kegiatan di internal maupun kegiatan eksternal. Ya, sehingga ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Yang berikutnya adalah memberikan masukan ataupun pendapat kepada para pimpinan DPRD untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang harus diambil oleh DPRD melalui pimpinan DPRD menjadi sebuah kebijakan. Nah, sehingga ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Yang berikutnya adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada alat-alat kelengkapan di DPRD untuk menyusun memberikan sebuah usulan, ya, kemudian diputuskan melalui BAMUS untuk diagendakan menjadi agenda di DPRD. Begitu kira-kira yang secara garis besar yang menjadi tugas dan fungsi BAMUS. Kemudian juga tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, di luar mengagendakan kegiatan di internal dan eksternal, tentunya BAMUS ini bertugas untuk mempersiapkan sebuah pansus misalnya. Ya, karena ini kan menjadi bagian penting daripada sebuah kegiatan di DPRD dan semuanya itu harus diputuskan melalui keputusan Badan Musyawarah. Begitu. Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan tata tertib DPRD, pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan. Pimpinan DPRD juga mempunyai tugas untuk menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua. Pimpinan DPRD juga menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua. Dalam hal ini, sesuai dengan tata tertib DPRD, wakil ketua bertindak sebagai pendamping atau koordinator alat-alat kelengkapan yang ada di DPRD Kota Depok. Pimpinan DPRD juga melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD. Pimpinan DPRD juga menjadi juru bicara DPRD mewakili lembaga DPRD Kota Depok. Pimpinan DPRD juga mempunyai tugas untuk melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD. Pimpinan DPRD juga mempunyai tugas untuk mewakili DPRD dalam hal ini untuk berhubungan dengan lembaga atau instansi lainnya. Tugas pimpinan DPRD juga mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga atau instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD. Pimpinan DPRD juga mempunyai tugas untuk mewakili DPRD di pengadilan jikalau terjadi sengketa yang mengatasnamakan lembaga DPRD. Pimpinan DPRD juga mempunyai tugas untuk melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pimpinan DPRD juga menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna. Dan yang paling utama adalah pimpinan DPRD juga mempunyai tugas untuk melaporkan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu atau dalam rapat paripurna internal DPRD Kota Depok. Harapan kami di Komisi A dengan HUT DPRD Kota Depok ke-22 tahun
DPRD Kota Depok ini selalu hadir untuk masyarakat dan tentunya selalu memperjuangkan masyarakat Kota Depok menjadi makmur, menjadi sejahtera. Dan dalam kondisi COVID-19 ini kita berharap dan berjuang bersama-sama untuk keluar dan melawan COVID-19 dan masyarakat Kota Depok selalu sehat dan juga produktif. Saya yakin ya dengan ulang tahun DPRD Kota Depok yang ke-22 ini ya saya juga berharap supaya ya pemerintah Kota Depok ya dengan dinas-dinas yang terkait itu bisa lebih ya erat lagi ya untuk bekerja sama ya untuk membangun Kota Depok yang kita cintai ini. Ya selamat ya ulang tahun DPRD Kota Depok yang ke-22. Semoga DPRD Kota Depok betul-betul bisa ya mewakili aspirasi dari masyarakat Kota Depok. Harapan saya dari Komisi C, mudah-mudahan di ulang tahun DPRD yang ke-22 tahun, mudah-mudahan DPRD memberikan sumbangsi terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tentu ini bersama-sama dengan pemerintah. Dan kita berharap DPRD menjadi lembaga politik yang bisa bersama-sama dengan pemerintah tentu melakukan satu upaya ke depan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok dan juga membangun kota untuk menjadi kota yang lebih baik dan juga kota yang bisa dihuni dengan nyaman dan tertib. Mungkin itu apa yang diinginkan oleh kita dari Komisi C. Terima kasih. Harapannya sebagai perwakilan daripada Komisi D dan sekaligus sebagai anggota dari DPRD Kota Depok yang kita cintai, ke depan harapannya DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakatnya Kota Depok harus lebih baik lagi, harus lebih banyak berbuat lagi agar masyarakat menikmati akan keberadaannya DPRD Kota Depok yang kita cintai. Semoga di ulang tahun yang ke-22 tahun DPRD Kota Depok dapat mewujudkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih aspiratif, demokratif, proporsional dan profesional sebagai lembaga perjuangan untuk optimalisasi pelayanan publik. Dirgahayu DPRD Kota Depok yang ke-22, di usia yang ke-22 ini saya berharap ke depan DPRD Kota Depok menjadi lembaga legislatif yang semakin baik, semakin meningkat kapasitasnya, kualitasnya, dan terpenting adalah semakin mencintai warga Kota Depok. Karena tidak mungkin warga akan mencintai DPRD-nya kalau DPRD-nya tidak mencintai warga Kota Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih berharap kedepannya DPRD Kota Depok lebih mendengarkan aspirasi masyarakat itu sendiri dan lebih terjun lagi ke masyarakat. Kalau tahun-tahun yang sudah kurang beres atau mungkin ya harapannya kedepannya lebih baik lah gitu. Harapan kami sebagai masyarakat Kota Depok agar DPRD dengan pemerintah Kota Depok ini bekerjanya lebih solid dan lebih bersinergi agar Kota Depok lebih maju, lebih baik lagi daripada yang sekarang. Terus yang kedua, anggota Dewan bisa mengawasi pembangunan Kota Depok ini dengan baik supaya berjalan dengan lancar, supaya Kota Depok ini bisa merata pembangunannya sampai ke pelosok-pelosok gitu. Oke, itu aja.
Selamat ulang tahun untuk DPRD Kota Depok. Selamat hari jadi DPRD Kota Depok yang ke-22. Selamat ya hari jadi DPRD Kota Depok yang ke-22. Selamat hari jadi DPRD Kota Depok yang ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kania Parwanti, Sekretaris DPRD Kota Depok. Saya Yelis Rosdiana, Kepala Bagian Keuangan. Saya Dadang Supriyatna, Kepala Bagian Umum. Saya Muksid Hakim, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Persidangan. Atas nama Sekretariat DPRD Kota Depok, bersama para kabag, mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-22 DPRD Kota Depok. Bersama kita bangkit. Walaupun pandemi saat ini seakan menahan kami untuk bergerak maju, kami sadar bahwa menyalahkan kondisi bukanlah sebuah solusi. Berbagai usaha diupayakan untuk tetap melaksanakan amanah yang telah diberikan masyarakat kepada kami. Meskipun berulang kali terjatuh, kami harus tetap kembali bangkit. Bangkit untuk lebih aspiratif dan inovatif. Bangkit untuk tetap memegang teguh integritas dalam bekerja. Bangkit untuk lebih melihat dan mendengar aspirasi masyarakat. Bangkit untuk mewujudkan Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Saatnya DPRD Kota Depok bersama kita bangkit.